Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Seperti janji saya yang kemarin ya, yang teman-teman yang minta direviewkan Kalter CB atau Kalter siluman CB, PNP, sepul tiger dan magnet tiger dan askruk tiger tanpa potong magnet ya. Contoh di depan ini nanti akan saya reviewkan beserta dalamnya, isian kalter dan pickup magnet dan bentuk magnet. Untuk magnet yang saya pakai magnet tiger, askruk yang saya pakai askruk tiger tanpa potong magnet, pakai as panjang pastinya. Terus kayak bearing juga pakai standar tiger, untuk sepul juga pakai standar tiger, cuman pulser dan kalter aja yang pakai tipe series. Untuk review yang sebelumnya dulu kan saya review yang versi Kalter GL series ya, yang seperti ini. Nah yang di depan ini nanti akan saya buatkan yang versi Kalter CB. Mungkin barangkali teman-teman pengguna series atau khususnya CB, pastinya CB atau GL100 yang fanatik dengan casing ori ya. Kalau ini kan casing kanan kiri ori, dalaman saja full upgrade tiger murai ratio, askrel, blokop, sama kayak blok ini juga tiger di modus jamur. Untuk daleman kalau spek mesin ini 250 cc, langkah 68, piston 68. Saya jelaskan dulu tanpa depan ya. Jadi ini yang bagian depan sini ini saya pakai kalter asli CB, terus yang di bagian belakang sini saya sambung pakai kalter GL series. Makanya di bagian pulser itu bisa pakai pulser GL series. Nah ini ada bekas dudukan asli punya CB, yang belakang sini GL series. Jadi ini ibarat kalau blok itu blok cor-coran gitu ya, yang untuk menyambung blok biar lebih tinggi. Ini pun juga sama untuk menyambung kalter biar lebih panjang keluar ke samping. Untuk jarak keluarnya nggak terlalu kok, kurang lebih segini. Kalau untuk persneleng, pedal persneleng pakai Mega Pro juga langsung PNP, ibarat kayak aplikasi kalter Neotech gitu aja. Soalnya kalau aslinya series kan tipis ya kalau asli kalter CB. Jadi kurang lebih panjangnya saya buat seukuran dengan lebarnya kalter bawaan GL series ini. Oke, sambil mengobrol sambil saya bukakan ya, sambil saya reviewkan isi dalemannya dan seperti apa yang saya rubah. Barangkali buat teman-teman bisa membuat sendiri di rumah, atau teman-teman sesama mekanik atau pengguna engine series. Untuk tujuannya apa ya, buat teman-teman yang fanatik casing standar aja ya. Kalau yang fanatik dinamo starter ya abaikan, nggak usah nonton seperti ini. Kalau orang yang fanatik dengan casing standar itu meskipun agak ribet ya pasti dilakuin seperti ini. Jadi ini casing asli, memang ini yang sebelah kiri sini asli kalter CB. Jadi ini sumpama kalau dibuka baut dua ini bisa ada lubang untuk mengetopkan si magnet ini ya, bisa dibuka. Kalau dalemannya full nyel kayak magnet askrek, pakai tiger keluarga Neotech, bisa pakai tiger Mega Pro atau GL Max yang Neotech ya, yang as panjang. Tujuannya as panjang apa ya, yang satu kuat, terus kedua hubungannya di torsi ya. Kalau as panjang itu torsinya lebih kuat kalau as panjang. Kalau askrek tipe as pendek itu torsinya agak berkurang. Gunanya torsi apa mas ya, untuk putaran atas tentunya dan tenaga dorongan. Video review tentang torsi, penjelasan tentang torsi bisa dilihat di video saya yang sebelumnya tentang askruk yang erek full torsi, itu sudah saya jelaskan.
Nah, untuk aplikasi spool trigger itu fungsinya apa? Supaya yang satu tentunya pengisian lebih kuat ya, atau pengisian kalau spool trigger kan pakai full wave kiprok. Jadi ini mulai dari kabel body saya rakitkan PNP spool trigger, terus untuk CDI pastinya pakai trigger. Apa perlu, nggak perlu saya bongkarkan deh dalam ya, CDI nya pakai trigger. Video kabel body ada di video saya yang sebelumnya. Jadi ini mulai bagian pertama ya, kalau tujuannya pakai pengapian trigger kan, kalau saya untuk touringan dan derekan kan andalan pakai trigger ya, karena pengapian trigger itu lebih gampang settingannya. Terus untuk dilangsam di putaran bawah, menengah sampai atas itu lebih stabil pakai trigger. Terus kalau enaknya ya pastinya daripada CDI tipe DC Mega Pro atau GL Shogun ya pastinya lebih trigger, soalnya di pengapian lebih stabil dan lebih maksimal. Untuk magnet, dari magnet dulu ya. Untuk magnet yang saya pakai magnet ori copotan Honda Tiger, saya rubah pickup gitu aja. Biar saya paskan dulu kamera. Nah, bisa kelihatan ya kalau ini magnet Tiger. Kalau magnet Tiger kan ininya nggak ada dratnya ya. Kalau bagian one way belakang saya lepas. Kalau magnet Tiger kan ini nggak ada dratnya. Untuk di bagian pickup ini saya potong, saya buat panjang 25,5 saya buat panjang sama dengan bawaan Honda Tiger T-Rev, khususnya yang 25,5 panjang pickupnya. Nah, yang kemarin banyak ditanyakan untuk aplikasi magnet tipe Neotech ke GL seri, ke tipe GL series CB, GL 100, GL series, caranya gimana Mas? Kenapa kemarin nggak saya jelaskan? Sebenarnya metodenya banyak. Bisa pakai kalternya ini, dicopot bagian pulser seperti ini. Kalau saya biasanya seperti ini kalau nggak ada magnet ya. Kalau nggak ada magnet orinya GL series, cari ukuran as yang lubangnya kurang lebih sama seperti lubang pulser ini, dimasukkan ke dalam, cari titik di bagian magnet ini, titik pas tengahnya. Jadi setelah diukur derajatnya berapa, baru ini saya getok tip magnet untuk mengukur posisi pickup. Baru nanti setelah pickup udah ketemu saya laskan seperti ini. Kalau hasil pengelasan seperti ini ya agak kurang rapi dikit lah, maklum hasil gerindahan tangan ya. Kalau panjangnya ini saya buat sama dengan Tiger 25,5 CDI T-Rev. Kebetulan yang saya pakai CDI T-Rev Tiger Evo. Nah, cara gampangnya lagi, paling enaknya untuk khusus pemula bisa pakai cara seperti ini. Cari magnet asli GL series, bukan CB ya, yang GL series, yang asli GL 125 yang CDI itu. Jadi untuk magnet bisa kalian tempelkan dua magnet seperti ini. Contoh ini magnet asli series ya, ini magnet Neotech, kalian tempelkan seperti ini. Nah, kalian ukur, dilihat dari lubang spray ini disamakan dengan lubang spray yang satunya sana, ditempelkan gini. Kalian ukur titik tonjolan awal, setelah itu baru kalian las. Kalau pakai magnet tipe Tiger atau GL atau Mega Pro sebenarnya sama saja, cuman yang beda letak tonjolan pickup ini. Jadi pickup bawaan GL, Mega Pro atau Tiger dibuang dulu, baru ditopkan dengan magnet yang lama. Cara gampangnya gini ya, kalau saya menjelaskan derajat malah ribet nanti, soalnya nggak semua orang itu tahu ukuran derajat. Kalau mekanik yang punya busur derajat seperti itu pasti tahu derajatnya saya buat berapa. Itu kenapa saya males kalau jelasin
pakai ukuran berapa derajat. Kalau kalian mekanik yang punya busur derajat pasti tahu ukuran standarnya. Ini saya kasih konten yang gampang aja biar nggak terlalu pusing dan berbelit-belit. Jadi yang terpenting ini lubang spray magnet ini kalian samakan dengan magnet yang satunya yang mau dilas. Lah ini kalian garis lurus baru kalian las. Kalau pakai CDE tipe Mega Pro atau GL gimana Mas? Ya mulai titik sini panjang pickup Mega Pro 15,5 kalau saya nggak salah ya. Berarti panjangnya dibuat 15 mili, 15,5 mili. Kalau pakai tiger ya mulai dari sini dilas, yang penting titiknya udah pas ya. Mulai dari sini dilas ke belakang 25, panjangnya sekitar 25,5. Kalau untuk metode majukan pickup seperti biasa, kalau GL series kalau bisa jangan dimajukan dulu ya, pakai pickup kurang lebih ukuran standar GL series, karena sistem pembacaan pulser GL series dengan pulser tipe Neotech itu beda, dia lebih sensitif GL series, apalagi yang udah rubahan tonjolan pickup gini dengan ukuran magnet ini yang agak gede sedikit dari GL series, pembacaannya lebih awal biasanya. Jadi meskipun titik pulser ini sudah sama dengan bawaan GL series, kalau di magnet Neotech pembacaan dari pulser itu biasanya lebih awal. Kalau dimajukan seperti metode biasanya kalau di Neotech takutnya terlalu awal, karena kalau sistem pulser series itu pengapiannya terlalu galak ya, atau pembacaan pulsernya terlalu sensitif, takutnya nanti di starter itu jepat-jepat senggol bacok kasarnya. Kalau kalian pakai tipe noken yang seperti saya nggak masalah, karena saya bisa ngegame noken, kompresi bisa saya manipulasi dari noken as ya. Kalau pakai noken as yang apalagi tipe SR standar gitu, mesinnya bore up tipe mesin SR standar dipasang ya takutnya nanti kompresi terlalu tinggi, starter sekali disentuh langsung cepat. Bentar saya sambil ngutut. Saya jelaskan pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa jam tonton panjang, yang penting teman-teman paham dengan apa yang saya maksud. Dari penjelasan magnet dan cara perubahan pickup pulser sepertinya udah jelas ya. Intinya pemula pun bisa bikin, yang penting kalian punya magnet standar bawaan GL series yang seperti ini. Kalau saya pasti punya, biasanya saya simpen, meskipun ada yang mau beli, biasanya kalau standar gini nggak saya jual, soalnya ya kalau kalternya mungkin saya jual, kalau magnetnya khusus GL series biasanya enggak, soalnya terkadang itu kalau pas waktu ada garapan itu yang motong magnet ini enggak saya, kadang adik saya yang motongin, nanti yang pasang saya kadang sibuk dengan kesibukan entah mesin yang lain atau mapas noken as. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Magnet sudah ngerti ya, intinya cari magnet standar bawaan GL series, ditiru aja dari top ke top pulser biar cepet. Kalau kalian tanya derajat belum tentu kalian langsung mudeng. Kalau yang mekanik pasti saya jelaskan derajatnya berapa, pasti paham. Kalau cari derajatnya kan sebenarnya gampang, tinggal ditopin gini, diukur gini berapa derajat, diukur pakai busur udah tahu. Kalau mekanik yang punya busur derajat pasti tahu, makanya kadang di komentar saya males jawab ya, itu kira-kira berapa derajat pasti udah tahu. Lanjut ke pembahasan kalter. Untuk kalter abaikan bentuk ya, karena ini kalter masih sampel, masih jelek. Nanti kalau udah di finishing besok, udah dicat atau di powder coating atau gimana, nggak tahu, yang terserah yang punya motor besok.
dari Calter dulu, terutama yang sering terjadi itu di bagian pulser ya, supaya lubang pulser itu nggak gampang rembes. Kalau saya biasanya seperti ini, saya kasih lem porting semua, sama lubang kabel yang di bagian bawah itu saya kasih lem porting, di bagian luar sini sama. Jangan pakai yang seperti ini ya, karena ini Calter saya juga dapat dulu, ini sebelumnya di lem sealer gitu. Tapi kalau saya biasanya saya kasih lem porting seperti itu supaya nggak gampang rembes, karena penyakitnya pulsar series itu seperti itu ya, gampang rembes. Sayang motornya bagus, kalau rembes oli itu nggak enak dilihat. Jadi metode yang saya lakukan seperti itu. Nah mas, kalau ada pulsar mati gimana? Pulsar mati itu bertahun-tahun mas, jadi nggak usah bingung. Kalau pulsar mati tinggal dirusak ini lem portingnya. Kalau nggak bisa merusak lem porting, dibor. Kalau nggak bisa dibor, dipanasin pakai gas yang botolan gitu. Kalau males panasin, bawa ke tukang las, saya nggak ribet, atau bawa tukang bubut biar dibor di tukang bubut. Gampang kok nyopot ini, gonta ganti ini. Jadi yang terpenting motor, meskipun motor tua, yang terpenting nggak boleh rembes. Makanya kenapa regulasi turun mesin di saya itu wajib ganti packing, terutama seal satu set mesin itu. Kalau di saya wajib satu set seal ganti ya, memang seperti itu. Jadi dunia restorasi itu sekali turun mesin, kalau di tempat saya itu seal pasti saya ganti semua, mulai seal pesneleng, seal gear, seal Calter kanan, seal klep pasti ganti. Kenapa? Kalau seal di bagian crankcase saya ganti, soalnya mesin kalau turun mesin itu kan, crankcase itu kan pasti dicuci pakai bensin ya. Yang namanya seal terbuat dari karet, kalau kena bensin pasti melar. Kalau dipasang lagi memang awal-awal nggak rembes, lama kelamaan pasti rembes, soalnya sudah bekas kena bensin. Itu alasan kenapa di saya kalau turun mesin semua seal wajib ganti ya, seperti itu, supaya untuk jangka panjangnya motor nggak rembes ya. Masa mesinnya atau motornya bodinya bagus, partnya mahal-mahal, mesinnya rembes ya nggak enak dilihat. Oke, lanjut ke Calter. Jadi ini Calter series dan Calter CB saya jadikan satu ya. Jadi Calter GL series seperti ini saya potong separuh, terus saya sambung dengan Calter standar CB. Saya buatkan shock kemarin, saya buatkan shock dulu di bobot untuk ngesok lubang si Calter series dan lubang si CB. Setelah saya shock, buatkan shock, baru saya las semua full, baru saya bor lagi. Untuk yang bagian depan kurang lebih, atau bagian luar kurang lebih seperti ini, udah kelihatan agak berbentuk CB ya. Untuk bagian dalam abaikan aja, bagian dalam ini kan nggak kelihatan ya, wis kalau nunerin ya bisa. Kalau saya males, yang penting ini udah free, nggak nyenggol ke magnet. Kebetulan ruangan, kalau ruangannya Calter GL series itu gede, nggak takut meskipun magnet pakai gede Neotek dan Megapro, nggak takut goser atau nyenggol. Yang terpenting ukuran ini. Nah setelah pengelasan ini, untuk bagian sepul ini kelihatan ya, sepul tiger baut 3. Yang kemarin ada yang tanya, mas sepul pengapian full tiger kok baut sepulnya 2? Saya itu pakai pengapian Jaguar. Sepul Jaguar yang seperti apa mas, silahkan kalian cek di Shopee. Sepul Jaguar PNP GL Megapro seperti apa ya, itu cara simpelnya. Kalau kalian aplikasi di Calter GL series seperti ini, Calter GL series kan 2 gini. Nah caranya PNP sepul Jaguar di sini dengan cara dudukan sepul ini dipotong semaksimal mungkin, sepul ini semepet mungkin ke bagian Calter dalam. Supaya apa? Untuk aplikasi askrek panjang seperti ini, askrek yang kalau ini saya pakai Megapro, saya stroke langkah 68. Nah itu kelihatan bearingnya gede ya. Terus bagian crankcase saya shock ulang, berarti pakai PNP bearing Tiger. Tujuannya pakai bearing gede ya untuk kekuatan ya, supaya lebih kuat. Kalau bearing series itu kan kecil, pastinya kuat mana ya, lebih kuat pakai bearing Tiger. Itu kenapa dari Jepang sana, dari engine series di upgrade ke engine Neotek, yaitu memang dalaman Neotek itu lebih gede.
tentunya buat motor-motor untuk keperluan touring ya wajib dipikir sampai seperti itu ya, untuk segi kekuatan pastinya. Terus saya bahas untuk kelebihan spool ya. Kalau spool pakai Tiger yang pastinya untuk di bagian pengisian pastinya lebih terang ya. Terus untuk setrum untuk AC, kalau Tiger itu pengisi setrumnya spool AC dia lebih besar. Jadi sumpama kalau teman-teman pasang lampu daymaker atau klakson yang seperti ini, klakson 2 biji ini kan dipasang relay. Kalau saya kan kabel bodi motor kan relaynya ada 3, yang 2 untuk lampu, 1 untuk klakson, 2 untuk lampu, 1 lampu dekat, 2 yang satunya untuk lampu jauh supaya lebih terang. Apalagi kalau pakai tipe lampu yang daymaker seperti ini ya, supaya lebih terang dan yang pastinya lebih kuat. Terus tegangan setrum untuk CDA ini pengapian lebih kuat lagi. Jadi intinya itu ya teman-teman, saya buat konten seperti ini tuh khususnya untuk teman-teman yang fanatik dengan engine seri CB GL100 dan GL series, yang khususnya CB GL100 yang hobi dengan casing standar ya, yang nggak mau dengan casing rubah neotek, entah alasan takut kena tilang perkara pasang dinamo starter atau gimana bla bla bla. Khusus yang PNP, khusus yang fanatik casing standar aja ya, buat yang suka gitu. Nah, terus untuk kalau pakai kelemahan pakai Astro GL series khususnya yang stroke up ya, kenapa untuk stroke up saya tidak menganjurkan pakai Astro GL series ya, itu tadi Astro kiri GL series itu kan kecil, udah kecil pendek pastinya torsi berbeda. Terus kalau asnya kecil ya, kalau asnya kecil kekuatan si spray magnet, penyakitnya Astro GL series itu kan di bagian spray magnet, soalnya dia as kecil kena tenaga gede sekalian, jadi sering hancur biasanya rumah spray magnet. Kalau as bagian kiri rumah spray magnet sudah hancur, kebanyakan positif buang, dibenerin nggak lama pasti hancur lagi. Meskipun udah dibenerin tukang bubut, dibuatkan as atau dipopok las atau dibubut lagi, setelah dipopok pasti nggak lama hancur lagi, nggak bisa awet pastinya. Soalnya material besi Jepang dan Indonesia itu berbeda, pastinya lebih kuat standar bawaan Jepang. Kalau saya biasanya kalau series metode yang saya lakukan nggak saya bubut di bagian yang sama. Jadi seumpama Astro yang kalah, contoh seumpama bagian rumah spray yang kalah di bagian sini, biasanya yang sini syukur saya las, saya ratakan gitu saja. Lah yang saya bubut buatkan rumah spray di bagian baliknya sini, jadi pickupnya saya balik. Ini ilmu ya buat teman-teman mekanik atau khususnya sesama mekanik ya. Kalau ada trouble spray magnet khususnya GL series, jadi yang sini kan biasanya langganan hancur ya rumah spray, karena lontaran pengapian GL series itu memang terlalu liar, pembacaan pulsernya itu loh terlalu liar. Jadi yang sini syukur saya tutup pakai las, saya ratakan lagi, syukur rata gitu. Lah yang saya lubangi nggak di bagian yang sama sini, ini kan bagian atas ya, di bagian lurus sama top setang piston ini setelah saya las, saya tutup rata. Yang saya buatkan, saya request di tukang bubut di sini belakangnya. Jadi intinya cari bahan yang masih kuat, bawaan Jepang baru ini dibubut, dilubangi, disesuaikan dengan spray magnet. Nah untuk tonjolan pickup pulser kan berbeda mas, ya pastinya beda. Jadi setelah saya balik posisi lubang spray magnet itu, yang semula tonjolan pulsernya di sini, saya balik di baliknya sini, di derajat lagi, tinggal ngebalik gampang kok. Kalau mekanik punya busur derajat pasti bisa. Jadi jangan yang bekas hancur dibuatkan rumah spray lagi, jangan yang belum hancur dilubangi. Jadi lubang spraynya di sini dibuatkan di baliknya,
semula spaynya di sini, yang lama ditutup, yang hancur dibuatkan di baliknya sini supaya lebih kuat lagi. Kalau pakai metode seperti itu pastinya lebih awet. Nah, ini untuk saran buat teman-teman khususnya pengguna engine series ya. Konon katanya kan di luaran sana banyak isu engine series ribet, engine series nggak bisa kenceng ya. Kalau bisa memodif atau mengerjakan atau dikerjakan di tangan orang-orang yang tepat, engine series juga pasti bisa kenceng kok. Nyatanya di Sidoarjo, Surabaya tempat saya sekarang ini ada yang balap juga pakai engine series. Dari dulu sebelum merek rame, regulasi truk dulu yang buat balap juga kebanyakan engine series, tapi dalamannya ya kurang lebih seperti ini. Dirubah dalaman neotek untuk kekuatan pastinya, untuk kelebihan sepul yang upgrade seperti ini ya itu tadi, wis intinya dikelistrikan lebih kuat. Untuk seperti itu, penjelasan seperti itu, saya yakin penonton saya pasti sudah pada mudeng atau sudah pada paham ya. Jadi ini intinya yang sebelah luar Calter CB, yang sebelah sini Calter GLC. Sorry ada sedikit sponsor tadi. Jadi ya itu tadi ya. Yang sini saya sambung GL series, yang kanan CB. Untuk cara pengelasan kalau teman-teman yang kreatif pasti udah tahu ya, sambungannya seperti itu. Jadi full mupeng, full melingkar GL series. Tujuannya apa? Kalau kelistrikan lebih kuat ya itu tadi, untuk keperluan touring harian, nggak gampang trouble di jalan, minimkan trouble di jalan ya, apalagi kebutuhan untuk motor touring supaya awet pastinya. Untuk teman-teman yang mau buat seperti ini mending kalian buat sendiri ya, karena di tempat saya khususnya Surabaya Sidoarjo cari bahannya sekarang udah susah lah sekarang cari Calter series dan Calter CB itu. Makanya saya juga kadang ada yang tanya, Mas buat seperti itu berapa, kadang saya juga males nanggapin, bukannya males, kalau mintanya cepet saya nggak ngelayanin memang, soalnya buat seperti ini itu butuh waktu dan proses yang mulai ngelas, bubut ini bubut itu, cari sepul, harga sepulnya ada seperti ini, copotan tiger 350, manti tiger 350.000, di lapa-lapa itu udah kelihatan 700 bahan sepul dan mantennya saja, belum kalter, belum ngelas gini, bobot, lumayan modalnya. Jadi kurang lebih harga modif seperti ini kurang lebih setara dengan double set Honda Tiger ya. Loh Mas kok mahal ya, silakan kalian coba sendiri, kalian cari bahan sendiri, barangkali di tempat teman-teman ada yang murah, biar kalian tahu suka dukanya eksperimen seperti ini. Kalau cara simpelnya, jangan, khusus yang GL series yang nggak fanatik Calter casing CB asli ya, pakai ini gampang, bisa pakai sepul Jaguar kalau mau pengapian sistem AC, kalau sistem full wave pakai sepul ori copotan Mega Pro gitu ya, gampang cara aplikasinya, tinggal bubut menyesuaikan Calter sedikit. Kalau yang seperti ini ribet ya, memang itu tujuannya, meskipun kalau orang pecinta CB yang khususnya yang fanatik casing CB seperti ini, meskipun habis berapa gitu aja dibayar. Makanya ini mulai dari top juga bisa, cukup membuka sini kalau mau muter-muter ngetopin magnet, khusus yang fanatik casing CB yang suka orian ya. Mungkin setelah ini saya sudah punya sampel, besok saya lasnya pakai las argon mungkin biar rapi, karena kalau pakai ras diral ini mulet biasanya kalternya. Makanya ini di bagian sini belum saya rapikan untuk menyesuaikan, merapikan dulu, baru besok dirapikan, dicat atau di chrome atau nggak tahu, terserah yang punya motor besok. Oke, untuk motivasi hari ini ya seperti biasa, di belakang video pasti saya kasih sedikit penjelasan buat teman-teman yang fanatik engine series ya, khususnya mesin engine series itu
generasi CB awal sampai GL tahun 95 ya, itu generasi terakhir engine series. Kalau engine Neotech itu 96 sampai yang generasi terakhir 2013 Tiger itu udah termasuk engine Neotech yang coulter kirinya udah nggak bulat seperti ini. Kalau series kan coulter kirinya 4 biji buah baut, itu series. Mulai GL1 CB, GL Platina, GL125 yang tipe coulter baut kiri 4 itu termasuk engine series. Jadi tujuannya memodif pengapian seperti ini ya, itu tadi. Yang satu, di bagian kelistrikan lebih stabil pastinya, lebih awet. Terus di bagian lampu lebih kuat pengisiannya, nggak gampang tekor, lampu lebih terang pastinya. Khususnya yang suka pasang lampu daymaker dan biled ya, lebih rekomendasi pakai spool modif yang seperti ini. Dan yang ketiga, meminimkan trouble di jalan ya teman-teman. Kadang series itu ya kelemahannya CB kalau touring jauh, apalagi yang engine 4 up ekstrim itu memang kelemahannya di as bagian kiri. Kalau nggak mounting melintir, spy magnet hancur pasti. Sampai touring aja sampai itu bawa bekal spy magnet. Ya yes, begitulah kelemahan engine lama. Yes, kita harus lapang dada ya kalau suka engine tua seperti kita ini. Jadi tujuannya yang pastinya untuk meminimkan trouble di jalan. Soalnya kadang posisi touring di jalan niatnya happy dikasih digudo trouble motor di jalan itu capek. Kadang udah capek niatnya seneng-seneng marah jadi senep kena trouble motor di jalan. Oke, mungkin video saya tutup dulu sampai di sini. Untuk perkembangan ini besok jadinya warna apa mungkin akan saya upload di Instagram saya aja. Mungkin di warna atau di chrome, atau kalau dipoles enggak, kayaknya kurang bagus karena pori-porinya banyak. Mungkin di powder coating itu biar lebih ganteng lagi. Video saya tutup sampai di sini dulu. Jangan lupa follow Instagram saya TRT Project Surabaya, dan jangan lupa untuk penonton yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel TRT Project Surabaya biar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.